wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanmawati Hikmah, nomor peserta PPB 201502655745, NIM PPG 43010210115. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, program studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan UKIN dengan materi laju reaksi untuk kelas 11 SMA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa bertemu kembali ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat. Nah, untuk mengawali pertemuan pagi ini, ketua kelasnya, pimpin doa dan salam abitanya. Berdoa dipersilahkan. Salam Abita, Abita, Abita. Abita, bangga Indonesia tanah air merah putih. Tanah air merah putih. Ya. Anak-anakku selalu jaga kondisi kesehatan di masa pandemi ini, banyak makan sayur, banyak makan buah, kemudian istirahat yang cukup, dan tetap jaga kesehatan dengan menjaga prokesnya ya, protokol kesehatan 5M-nya. Nah, untuk pertemuan pagi ini Ibu presensi terlebih dahulu. Tadi sudah Ibu cek, semuanya sudah hadir ya. Nah, tapi nanti kalian tetap mengisi daftar hadir di Google Classroom-nya ya. Nah, tolong semuanya untuk on kamera. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Ini ya. Ibu ingin bertanya dulu ya. Ketika kalian itu masak di rumah ya, itu seringkali masakan yang besar itu kan dipotong-potong ya. Contoh, misalkan wortel ya. Wortel itu sebelum dimasak itu kan kita potong terlebih dahulu gitu. Nah, itu biar apa kok dipotong-potong terlebih dahulu sebelum dimasak? Agar lebih cepat matang, Bu. Ya, cepat matang ya. Kemudian mengapa bahan makanan ini yang dimasukkan ke kulkas itu bisa lebih tahan lama? Menghambat Ya, pembusukan, tentu Bu. saja supaya siapa ini yang menjawab? Sabila Nafiah ya. Dari kelompok ditanya. Ya, betul sekali. Saat setelah kita mempelajari materi KD 3.6 laju reaksi ini nanti sangat banyak ya, antara lain pada bidang industri, pada industri kertas itu akan ada penghancuran bahan baku untuk membuat bubur kertas ya. Kemudian dalam industri roti ya akan ada penambahan enzim ya toh, pada proses peragian atau pengembangan roti. Nah, itu nanti akan kita lihat pada RPD secara keseluruhan ya. Baiklah, Ibu share dulu untuk tujuan dan indikator pada pertemuan hari ini. Untuk materi pagi ini ya, kita masuk ke KD 3.6 yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Kemudian IPK-nya, ya, tadi KD-nya, IPK-nya adalah yang pertama menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua, menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan yang ketiga adalah menyajikan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan hasil percobaan.
Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ada 3 yang ingin dicapai pada pagi hari ini ya. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama adalah diharapkan peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat menyajikan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan hasil percobaan. Kemudian, kita lihat untuk LKPD pada pertemuan pagi ini ya. Nah, kemudian nanti pada bagian ini ya akan Ibu berikan videonya ya untuk video praktikumnya. Untuk video praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian nanti kalian Ibu 10 menit ya itu untuk diskusi WA grupnya masing-masing. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Bu. Baiklah, kita akan mengulas materi untuk laju ya, sebentar saja. Nah, jadi untuk pertemuan pagi ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Nah, yang pertama itu nanti ada faktor konsentrasi, kemudian yang kedua ada faktor suhu, yang ketiga ada faktor luas permukaan bidang sentuh, yang keempat ada faktor katalis. Nah, laju reaksi akan lebih cepat terjadi jika tumbukan antar partikel zat yang bereaksi itu lebih banyak. Nah, faktor-faktornya sudah Ibu sebutkan tadi. Ya. Pertama kita bahas dulu apa tuh faktor konsentrasi ya. Faktor konsentrasi. Nah, untuk faktor konsentrasi ya, ini jika konsentrasi suatu larutan makin besar ya. Jika konsentrasi suatu larutan makin besar, maka tentu saja larutan ini akan mengandung partikel yang lebih banyak. Sehingga kalau mengandung partikel lebih banyak, kemungkinan bertumbukan juga akan lebih banyak. Berarti waktunya berlangsung lebih cepat. Nah, selanjutnya itu adalah luas permukaan sentuh ya. Nah, itu loh, ketika masak ayam tidak mungkin kalian masak ayam utuh ya kan? Pasti akan dimasukkan dengan dipotong-potong. Mengapa? Luas permukaannya bertambah. Jadi ya, semakin itu kan akan perluas permukaan bidang sentuh ya. Sehingga bagaimana? Laju reaksi akan berjalan lebih cepat ya, atau berjalan lebih cepat laju reaksinya menjadi lebih besar. Terakhir ini adalah katalis ya. Katalis itu diibaratkan dengan mak comblang ini gambarnya. Nah, itu ya untuk mengenalkan saja ya. Nah, kalau dalam ilmu kimia bagaimana? Nah, ini ya. Ada yang disebut katalisator ya. Katalisator itu zat yang dapat mempercepat reaksi. Ya, ini katalisator, ini adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Bagaimana toh cara kerja katalis itu? Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, ibaratnya di sini ada mobil di sebelah. Ini akan melewati jalan sehingga dia bisa ke sini menjadi produk. 2 jalur ya, naik ke Gunung Buyan. Dan ini melewati terowongan. Nah, kalau dilihat di grafik, ya kita lihat grafnya. Nah, ya, ini adalah reaktan atau pereaksi, ya akan membentuk produk atau hasil reaksi. Untuk energi aktivasi tanpa katalis berarti kan yang ini ya, yang biru ini. Kemudian kalau energi yang menggunakan katalis, nah ini yang warnanya merah ini loh. Nah, katalis ini fungsinya itu untuk menurunkan energi aktivasi ya. Suatu reaksi apabila diberi katalis, maka nanti energi aktivasi reaksi tersebut akan turun. Kalau kemudian nanti
banyak molekul-molekul yang bisa melewati atau yang memiliki energi minimum energi aktivasi nanti bisa membentuk produk. Nah, jelas ya untuk penjelasan materi Ibu kali ini? Jelas, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, setelah ini ya, Ibu akan memberikan LKPD-nya. Silahkan setiap kelompok untuk membuka LKPD-nya, kemudian akan Ibu setelkan, ya, akan Ibu putarkan untuk video percobaan laju reaksi. Untuk kelompoknya, kelompok yang pertama, kelompok aurum, itu ada Arum, Lulu, Bintang, dan Rafli. Kemudian kelompok Argentum, itu ada Nabila, Ujinisa, dan Rizkiana. Kelompok hidrogen ada Tia, Vidi, dan Disi. Kelompok titanium ada Zulafari dan Salsa. Ya. Jadi nanti pada saat diskusi kelompok itu aktif di WA kelompok masing-masing ya, yang nanti akan Ibu share screen ya di sini biar kelihatan. Ya, nanti setelah melihat tayangan video, kalian kerjakan LKPD-nya dalam waktu 10 menit. Kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya ya. Langkah pertama yaitu haluskan setengah tablet penyegar panas dalam, lalu haluskan 1 tablet penyegar panas dalam, kemudian haluskan 1,5 tablet penyegar panas dalam dengan menggunakan mortar. Masukkan 10 ml cuka ke dalam gelas ukur dan tuang larutan cuka tersebut ke dalam elemer yang pertama. Sama halnya dengan perlakuan tadi, yaitu masukkan kembali 10 ml larutan cuka ke dalam gelas ukur, kemudian tuang larutan cuka tersebut ke dalam elemer yang kedua. Begitu juga berikutnya, yaitu masukkan kembali 10 ml larutan cuka ke dalam gelas ukur dan tuang larutan cuka tersebut. Selanjutnya, masukkan setengah tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna hijau. Selanjutnya, tutup mulut elemer yang pertama dengan ujung balon berwarna hijau. Setelah itu, tutup tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna oranye. Kemudian, tutup mulut elemer yang kedua balon berwarna oranye. Kemudian, masukkan 1,5 tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna biru dan tutup mulut elemer yang ketiga dengan ujung balon berwarna biru. Secara bersamaan, tuang bubuk penyegar panas dalam ke dalam masing-masing elemer. Lalu, amati apa yang terjadi. Pertama yang harus kita lakukan adalah panaskan air di dalam gelas minyak menggunakan sirip. Kemudian aduk masing-masing 1 buah tablet penyegar panas dalam. Masukkan air dingin sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian tuang air dingin ke dalam elemer 1 sebanyak 10 gelas ukur. Lalu masukkan air panas ke dalam elemer 2. Masukkan tablet penyegar panas dalam yang telah digerus ke dalam balon berwarna kuning. Tutup mulut elemer 1 dengan balon berwarna kuning yang telah diisi bubuk penyegar panas dalam. Dengan perlakuan yang sama, masukkan bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna putih. Kemudian tutup mulut elemer 2 dengan balon berwarna putih yang telah diisi penyegar panas dalam. Secara bersamaan, tuang bubuk penyegar panas dalam ke dalam masing-masing elemer. Kemudian amati apa yang terjadi.
haluskan 1 tablet penyegar panas dalam dengan menggunakan mortar. Selanjutnya, masukkan 20 ml Aquades ke dalam gelas ukur dan tuang Aquades ke dalam air linear 1. Kemudian, masukkan 20 ml Aquades ke dalam gelas ukur dan tuang Aquades tersebut ke dalam air linear kedua. Selanjutnya, masukkan bubuk penyegar panas dalam yang telah dihaluskan tadi ke dalam balon berwarna merah. Selanjutnya, tutup mulut air layer pertama menggunakan ujung balon berwarna merah yang berisi bubuk penyegar panas dalam. Kemudian, masukkan tablet penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna kuning dan tutup mulut air layer kedua menggunakan ujung balon berwarna kuning yang berisi tablet penyegar panas dalam. Secara bersamaan, tuang bubuk dan tablet penyegar panas dalam ke dalam air layer yang telah diisi dengan Aquades. Kemudian, amati apa yang terjadi. Langkah pertama, masukkan 20 ml hidrogen peroksida ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 2 ml sabun cair. Kemudian, tambahkan 2 tetes pewarna makanan ke dalam Erlenmeyer. Nah, amati apa yang terjadi. Selanjutnya, masukkan Ya, sudah selesai ya untuk penayangan videonya. Baiklah, untuk diskusinya sudah 10 menit. Siapa yang akan menjelaskan untuk gambar 1 di LKPD? Saya, Bu. Baik, silakan Raihan. Mengapa wortel yang dipotong kecil-kecil jika direbus lebih cepat matang daripada wortel yang tidak dipotong-potong? Karena wortel yang utuh memiliki luas permukaan lebih sedikit. Setelah dipotong-potong, luas permukaannya ditambah dengan wortel yang ada di bagian dalam. Bertambahnya luas permukaan ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel sehingga mempercepat laju reaksi. Iya, betul sekali Raihan. Ini Raihan dari kelompok berapa ini ya? Dari kelompok aurum, Bu. Oh ya. Selanjutnya ya, ini ada gambar yang 2A ini adalah, coba ini mengapa kok makanan yang dimasukkan ke almari es lebih awet? Saya Bu yang akan menjawab Bu. Ya, Salsa silakan. Ya, laju reaksi meningkat seiring dengan meningkatnya suhu dan menurun dengan rendahnya suhu. Sifat ini dimanfaatkan untuk pengawetan makanan dengan mendinginkan dan membekukan makanan. Hal ini akan menghambat pembusukan akibat reaksi penguraian oleh enzim atau mikroba yang terdapat dalam makanan. Iya, berarti tadi fungsinya untuk apa ya almari esnya itu? Untuk memperlambat laju Mencegah reaksi, pembusukan. ya, mencegah pembusukan, ya, sehingga bisa dengan mencegah pembusukan ini berarti kan laju reaksinya menjadi lebih lambat, ya. Laju reaksi apa? Laju reaksi untuk yang proses pembusukan makanan itu. Ya, sudah tepat, betul sekali Salsa. Ya, gambar selanjutnya, ya ada, ya ini
gambar 4. Nah, mengapa pada pembuatan roti adonannya ditambahkan dengan ragi? Sebagai katalisator. Oh, sebagai katalisator. Nah, berarti hampir mirip dengan yang tadi Rizkyana jawab ya pada karbit itu ya. Ya. Bu. Sehingga dengan diberikan, kenapa kok ini disebut sebagai katalisator untuk penambahan ragi ini, Rizkyana? Pada saat reaksi berlangsung, terjadi proses berubahnya karbohidrat seperti pati atau gula menjadi alkohol, asam, dan gas. Ragi menyebabkan adanya proses fermentasi. Agar fermentasi dapat berlangsung, diperlukan adanya mikroorganisme yang membantu memecahkan glukosa menjadi alkohol dan CO2. Adanya CO2 menjadikan roti mengembang dan alkohol sendiri akan menguap saat proses pemanggangan. Iya, betul sekali. Jadi di situ dengan diberi ragi, kemudian itu raginya itu mempercepat proses reaksinya sehingga terbentuk CO2, kemudian dia bisa mengembangkan roti. Nah, di sini sebagai katalis ya. Betul. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada saat video percobaan tadi. Ya. Nah, ini. Silakan, kelompok berapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, faktor konsentrasi. Kenapa? Karena semakin banyak konsentrasi partikel yang bertumbukan. Karena semakin banyak partikel yang bertumbukan, sehingga kemungkinan tumbukan efektif akan semakin besar dan dapat mempercepat laju reaksi. Yang kedua, itu ada pengaruh suhu. Molekul harus memiliki energi yang lebih besar daripada energi aktivasi semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Terus yang ketiga ada pengaruh luas. Semakin kecil partikel bereaksi, maka semakin besar luas permukaan partikel bereaksi yang bersentuhan langsung dengan reaksi, sehingga laju reaksi semakin cepat. Terus yang terakhir ada penambahan katalis. Penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi. Ya, baik untuk Tia, terima kasih ya. Kemudian untuk yang pertama dulu ya, kita bahas dulu faktor konsentrasi ya. Tadi sudah betul jawabannya. Kalau konsentrasinya itu lebih besar, maka kemungkinan bertumbukannya lebih besar pula, laju reaksi menjadi lebih besar pula ya. Tadi pada percobaan videonya itu berarti antara 1,5 tablet dan setengah tablet ternyata waktu yang paling cepat ya untuk membuat balon itu menggelembung itu yang berapa itu? Yang berapa tablet? 1,5. Kemudian yang suhu yang mana? Tadi yang balonnya lebih cepat menggelembung. Air panas. Ya, yang air panas. Yang ketiga ini ada luas permukaan. Untuk yang digerus dengan yang tidak digerus ini luas permukaannya lebih besar mana, Tia? Digerus, Bu. Ya, yang digerus. Berarti tadi untuk yang 1 tablet digerus itu waktunya lebih cepat ya, sehingga lajunya dikatakan semakin besar. Terus yang katalis ya. Ini tadi yang katalisnya menggunakan apa? Padatan KI 1 gram. Ya, padatan KI. Jadi yang pertama tidak diberi KI itu waktunya lama ya. Kemudian setelah diberi KI ternyata itu langsung reaksi. Kemudian membentuk gelembung-gelembung tadi ya. Ya, betul sekali untuk Tia. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok hidrogen? Kelompok argentum sudah sama, Bu. Sudah sama, Bu. Ya, baiklah. Berarti semuanya sudah sepakat ya. Selanjutnya untuk LKPD-nya ya ini ada disampaikan di sini ada data-data. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, silakan siapa ini yang ingin menanggapi atau yang ingin mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu, dari kelompok Aurum. Di sini ada tabel berisi data-data. Ini adalah wujud zatnya, terus konsentrasi, lalu suhu. Pertanyaan A, manakah dari percobaan di atas yang memiliki laju paling lambat? Jelaskan.
Dari sini bisa diketahui kalau percobaan dengan laju paling lambat itu adalah percobaan nomor 3. Kenapa? Karena wujudnya yang lempeng itu luas permukaannya kecil. Lalu suhunya juga 25 derajat yang paling kecil di antara semuanya. Jadi untuk nomor jawaban A itu percobaan ketiga. Lalu yang B, manakah dari percobaan di atas yang memiliki laju paling cepat? Jelaskan. Cepat itu percobaan keempat. Kenapa? Karena bentuknya serbuk yang luas permukaannya paling besar, konsentrasinya juga tinggi, dan suhunya juga paling tinggi. Baik, Bintang, sudah betul. Nah, silahkan ada kelompok lain yang ingin menanggapi. Untuk kelompok titanium, Kelompok lain? Untuk kelompok titanium sudah sama ya. Kita lihat ya, faktor yang mempengaruhi pada percobaan 1 dan 2 itu adalah untuk yang 1 dan 2 itu sama-sama serbuk, kemudian konsentrasinya sama, suhunya beda. Berarti suhu jawabannya sudah betul ya. Jawabannya sudah betul, berarti kalian sudah paham ya. Nah, tibalah saatnya sekarang kita simpulkan. Saya, Bu. Puji Nisa Safira, silakan Puji. Untuk kesimpulan yang pertama, luas permukaan bidang sentuh. Semakin halus ukuran kepingan zat padat, semakin luas permukaannya. Jika luas permukaan bidang sentuh zat semakin besar, maka kemampuan bertumbukan akan semakin banyak. Sehingga tumbukan akan semakin sering terjadi dan laju reaksi semakin cepat. Kesimpulan yang kedua yaitu suhu. Apabila suhu dinaikkan, maka laju reaksi semakin cepat, sehingga tumbukan sering terjadi. Kesimpulan yang ketiga yaitu konsentrasi. Zat yang konsentrasinya besar memiliki susunan partikel yang lebih rapat, karena jumlah partikelnya banyak. Jika susunan lebih rapat, maka peluang untuk terjadi tumbukan lebih besar. Jadi, zat yang konsentrasinya besar, maka laju reaksinya semakin cepat. Kesimpulan yang keempat yaitu katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat terjadinya reaksi. Tetapi pada akhir reaksi dapat diperoleh kembali. Katalis dapat mengurangi energi aktivasi, sehingga jika dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, maka reaksi akan lebih mudah terjadi dikarenakan zat-zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi. Sudah betul sekali untuk kesimpulannya tadi Puji Nisa ya. Ibu tegaskan sekali lagi ya. Jadi ya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama luas permukaan, di mana semakin besar luas permukaan ya, ini akan memperbanyak tumbukan ya, karena kesempatan untuk bertumbukan partikel lebih banyak. Yang keempat katalis ya. Di sini katalis itu fungsinya untuk mempercepat laju reaksi, karena fungsi katalis di sini dengan menurunkan energi aktivasi, sehingga yang tadinya molekul-molekul banyak yang tidak sampai pada energi aktivasinya, sehingga dia bisa menjadi melampaui energi aktivasi. Baiklah, berarti untuk kesimpulan di hari ini, pada pertemuan ini, kalian sudah bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya, berdasarkan tadi soal-soal yang ada di LKPD yang sudah dipresentasikan oleh salah satu kelompok. Kemudian kalian juga sudah bisa menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan kalian juga sudah bisa menyajikan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan video percobaan yang sudah Ibu berikan tadi ya. Berarti di pertemuan ini apakah sudah paham semua atau ada yang ingin ditanyakan dahulu? Paham, Bu. Sudah ya. Ya, baiklah. Nanti setelah ini silakan kalian menuliskan refleksi di buku tulis kalian ya, kemudian nanti difoto dan dikirimkan di GCR masing-masing untuk refleksinya. Selanjutnya, kalian bisa membuka evaluasi di Edmodo seperti biasa ya, dikerjakan untuk soal evaluasinya. Demikian untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan ya. Kemudian pelajari materi berikutnya, berarti nanti KD 3.7 ya. Silahkan ya ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai.
Ya, terima kasih semuanya pada kalian semua. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.